Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Saya ada di sawah karena ada lagi musim tanam padi untuk musim tahun 2020, yang mana pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September, saya ditemani dengan Aero Videografi yang sudah biasa mengudara di YouTube. Tonton YouTube, channel YouTube-nya di Aero Videografi, meliput atau mendokumentasikan musim tanam padi, yang mana nanti dokumen tersebut akan menjadi dokumen pribadi. Nah, untuk musim tanam kali ini saya menanam padi jenis Inpari 32, yang biasanya sebelum-sebelumnya saya tanam padi jenis Ciherang Mikongga. Nah, kelebihannya dari Inpari 32 ini adalah hasilnya itu lebih banyak. Hasilnya ini lebih banyak, yang biasanya per hektar kita mendapatkan 8 atau 7 ton. Nah, yang jenis Inpari ini bisa mendapatkan 9 lebih bahkan, dengan pemupukan yang seperti biasanya. Jenis bibit padi yang banyak digunakan di Karawang ini adalah karena melihat yang pertama dari topografi tanahnya itu kan dataran rendah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, efek dari semua jenis hama ataupun penyakit dari dataran rendah itu sendiri. Yang cocok untuk saat ini yaitu adalah yang sedang dikembangbiakan jenis padi varietas Inpari 32. Terus ada lagi jenis Inpari 36 sampai jenis Inpari 40. Nah, untuk saat ini yang lebih relevan untuk tanah khususnya daerah Banyusari itu adalah jenis varietas Inpari 32, terus juga Mikongga, terus juga Pandanwangi ataupun Sintanur. Nah, itu lebih relevan. Karena apa? Karena yang selama ini pernah digaungkan jenis varietas hibrida itu kurang tahan dari segi penyakitnya, hama. Dan itu pun perlu perlakuan yang sangat intens, yang sangat istilahnya seperti orang yang mengurus bayi, susahnya di situ. Sumbangsi dari pemerintah yang terasa untuk petani yang saat ini adalah yaitu masih sebatas pupuk ya, itu pun dari pemerintah pusat khususnya. Untuk pemerintah daerah, tingkat daerah khususnya ini, saya pengen sedikit berkeluh kesah tentang masalah intinya dari pupuk. Nah, yang mana pupuk urea, terus juga pupuk TSP dan juga Ponska, yang mana pupuk tersebut ada subsidinya. Kenapa saat ini musim tanam ini itu kok malah dipersulit, katanya untuk bisa lebih subsidi tersebut lebih mengena ataupun tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tapi nyatanya di lapangan ini untuk saat ini yang saya sayangkan dari program pemerintah tersebut harus dilihat dulu, jangan seenak udelnya sendiri. Karena semuanya belum disiapkan di bawah, di atas sudah undang-undangnya udah disahkan. Nah, jadi kita serba salah. Contohnya seperti kemarin saya cari pupuk ke kios,
Ternyata tidak ada. Saya tunggu sampai hampir 1 bulan dari kemarin sampai saat ini pun belum ada pupuk itu turun. Karena apa? Karena sarana dan prasarananya ini belum dipersiapkan secara matang. Gitu. Hanya wacana, tapi udah direalisasikan di atas. Nah, yang terjepit ini kan yang di bawah gitu. Para petani susah untuk mencari pupuk. Nah, mohonlah sekiranya untuk kepada pemerintah untuk musim tanam ini segeralah semua instansi yang terkait tentang masalah pertanian ini tolong dibenahi dengan secepatnya. Karena apa? Karena musim tanam sudah mulai tapi pupuk ini langka gitu. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih juga kepada pemerintah yang masih mau mensubsidi dari pupuk tersebut. Kalau misalkan untuk berbicara tentang masalah hasil dari panen itu, kita yang pertama harus berbicara dulu ini adalah media. Media itu adalah tanahnya. Nah, khususnya untuk di desa Cicinde Utara yang sudah saya cek dengan dengan alat tertentu, itu pH tanah yang ada di Cicinde Utara ini sangat-sangat minim pH tanahnya. Nah, jadi terlalu asam, yang mana perlu peremajaan tanah. Karena apa? Karena para petani ini kebanyakan ngeyel. Nah, dari PPL mengatakan per bau itu atau per hektar hanya cukup 3 kintal urea, 2 kintal TS, dan 1 kintal Ponska NPK. Itu mereka ini, para petani ini malah ngeyel, pengen meningkatkan hasil panen, yang mana jadinya dia malah menambahkan dosis dari yang sudah diterapkan oleh PPL tersebut. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kepada media, jadi rusak tanah ini. Nah, pH kemarin yang saya kontrol itu kurang lebih di bawah ambang batas 4,5. Nah, ini kan udah jelek banget gitu. Jadi hasil dari panen tersebut malah kurang maksimal. Meskipun itu kita diperbanyak ureanya, tetap hasilnya nggak akan bisa maksimal karena tanahnya ini, medianya ini udah asam. Nah, itu pun jadi hasilnya rata-rata per bau di sini itu kalau jenis varietas Inpari 32, hasil maksimal yang terbaik itu adalah yang pernah saya tanam adalah 4,7, bahkan sampai bisa 5 ton. Nah, sedangkan kalau misal kita tanam varietas dari jenis Ceherang Mikongga, itu kita bisa dapat 4,2. Nah, itu yang standarnya ya. Kalau misalkan kita kembali kepada tadi yang saya bicarakan tentang masalah media, kalau misalkan pH tanah kita normal, skalanya 7, nah itu bisa mendapatkan 6 ton, itu bisa menghasilkan segitu gitu tonasenya. Nah, dan tidak terlepas dari masalah hama. Kita berbicara masalah hama yang khususnya ada di area sini, di area Cicinde Utara. Untuk musim tanam saat ini, hama yang menyerang daerah sini itu adalah wereng. Yang biasanya wereng itu turun terdampak biasanya di usia 40 sampai 50 hari, ini usia dini aja udah ada wereng. Nah, itu perlu penanganan yang sangat serius banget. Masalahnya dampaknya akan meluas. Kalau misalkan kita nggak diminimalisir, dampaknya ke sawah-sawah yang lain, padi yang lain, tetangga-tetangga kita.